Memasuki musim hujan, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang hingga banjir di sejumlah daerah. BMKG memprediksi Indonesia akan memasuki musim hujan yang dibarengi dengan La Nina akan terjadi hingga April 2025. Perkenalkan diri, nama saya Hijrah Saputra, dosen di Prodi Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Menarik ya, namanya La Nina ya. Sebenarnya kalau dari bahasa ya, La Nina ini memang suatu fenomena alam yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan di Samudra Pasifik dengan yang di daerah daratannya. Karena perbedaan tekanan tersebut sehingga nanti akan menyebabkan perbedaan suhu ya. Karena kalau kita lihat ada namanya siklus ENSO. ENSO ini adalah suatu kondisi atau El Nino Shorten Oscillation. Jadi El Nino ini merupakan suatu kondisi perubahan iklim. Kemudian kalau yang shorten oscillation ini adalah perbedaan kondisi atmosfer. Jadi ada dua kondisi tadi. Jadi perbedaan kondisi di laut dengan perbedaan kondisi di atmosfer. Nah, perbedaan kondisi tersebut yang akan menyebabkan fenomena La Nina tersebut seperti itu. Ya, tentu seperti yang saya katakan tadi. Yang mendriver atau yang mengkondisikan iklim yang ada di Indonesia atau secara dunia ya, secara global itu adalah ENSO tadi, perbedaan tekanan tadi, antara perbedaan tekanan suhu sama ada perbedaan angin ya. Jadi di antara Samudra Pasifik dengan di daerah daratan. Karena kalau kita lihat samudra yang paling besar itu adalah di daerah Samudra Pasifik. Tentu saja itu. Jadi karena tadi dengan kondisi La Nina tadi tentu akan menyebabkan curah hujan yang lebih berbeda dengan kondisi normal ya, kondisi normalnya, sehingga akan terjadi intensitas hujan yang lebih besar seperti itu. Jadi dengan kondisi intensitas hujan yang lebih besar akan mempengaruhi kualitas air yang ada di di sungai, kemudian yang ada di penampungan air seperti itu. Dan ini sangat penting sekali ya untuk diketahui bahwa curah hujan ini sangat mempengaruhi kondisi kualitas air yang ada di daratan seperti itu. Ya, jadi seperti saya katakan juga tadi ya, penyebab bencana hidrometeorologi tadi, perbedaan suhu yang disebabkan oleh kondisi ENSO tadi, ya, El Nino Shorten Oscillation tadi. Jadi seperti siklus apa ya? Kalau kita lihat kita memasak air itu kan ada siklus ya. Jadi panas, kemudian karena perbedaan massa jenis, yang di bawah akan naik, kemudian nanti di atas akan lebih tekannya lebih rendah daripada yang di bawah, maka turun lagi seperti itu. Terus akan berputar seperti itu. Jadi tentu akan menyebabkan bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian landslide, longsor, kemudian cuaca ekstrim, angin seperti itu ya. Jadi ini seperti bencana yang satu kesatuan ya. Jadi antara banjir, longsor sama cuaca ekstrim ini memang satu kesatuan. Ya, jadi kalau suatu kondisi di mana permukaan tanah yang sudah jenuh air, maka dia akan berpotensi terjadinya longsor seperti itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini berada pada daerah yang memiliki potensi risiko yang besar. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian langkah mitigasi yang kedua adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, kemudian antara dengan akademisi, termasuk dengan pakar ya, kemudian dengan stakeholder yang lain, swasta, pemerintah, termasuk media. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi yang baik. Kemudian yang mitigasi yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat
Karena kalau kita lihat memang edukasi yang kita berikan ini kadang-kadang tidak sampai ke tingkat grassroots ya, paling bawah ya, artinya masyarakat-masyarakat yang benar-benar terdampak. Jadi masih sebatas informasi itu di masyarakat di tingkat menengah ke atas. Jadi yang tingkat menengah ke bawah ini masih belum tersentuh seperti itu. Nah, ini yang perlu kita coba tingkatkan, bagaimana kita bisa memberikan edukasi sampai ke tingkat paling bawah seperti itu. Ya tadi, karena kita sudah mengetahui potensi tadi, karena kita sudah mengetahui potensi risiko yang ada, tentu karena siklus potensi bencana El Nino maupun La Nina ini kan terjadinya secara periodisitas ya, terjadinya itu 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun, dan itu pasti terjadi karena itu bersiklus. Jadi dengan memahami bahwa bencana hidrometeorologi itu terjadi secara periodisitas, artinya secara periodik, tentu kita harus bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa itu pasti akan terjadi. Ya kan? Pasti akan terjadi, sehingga dengan kesadaran itu kita bisa mampu untuk bagaimana meningkatkan kekuatan kita lah, dari sisi pribadi, dari sisi kekuatan, dari sisi pemerintah, untuk bagaimana bisa melakukan mitigasi bencana tadi dengan lebih baik seperti itu. Fenomena La Nina ini merupakan suatu fenomena alam yang rutin terjadi secara global ya, bukan hanya di Indonesia saja. Dan dengan kondisi seperti itu tentu kita harus meningkatkan kesadaran ya, meningkatkan kolaborasi kita, kemudian bagaimana kita bisa menjaga alam kita ya, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian memperbaiki saluran drainase ya, sungai, kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kesadaran tadi ya, kesadaran kita bahwa kita ini berada pada daerah yang memiliki potensi risiko yang cukup besar. Selain bencana hidrometeorologi juga ada bencana geologi, seperti itu ada gempa bumi, ada tsunami, sehingga dengan kesadaran kita meningkatkan kesadaran itu, kita bisa menjadi suatu bangsa yang lebih tangguh, menjadi bangsa yang lebih lebih sadar, lebih kuat untuk bisa menghadapi bencana itu.